pakai ya, itu saya masih pede 6 kali, 7 kali bisa. Jadi masih cenderung lancar. Tapi kalau misalkan ketika dokter masuk itu rasanya berat banget. Berat banget. Jadi kita sampai harus keluarkan irigasi, rekapitulasi, masukkan lagi, keluarkan irigasi sampai beberapa kali. Sekali pakai dok, udah buang. Ya. Jadi makanya sejawat terutama kalau yang sangat geek dengan endo ya, tolong harus ada suatu mitigasi bencana untuk pembiayaan. Jangan sampai kita bicara sekian ini pertemuan ternyata jadi membengkak 2-3 kali lipat pertemuan, ya. Padahal itu bukan salah instrumen kita, tapi memang kondisi anatomi yang sulit sehingga harus ditentukan demikian setelahnya. Kemudian dari Dokter Wawan Rusdi, teknik pumping pada saat obturasi, apakah sealernya ada kemungkinan tembus sampai apex dok? Jadi gini dok, di apex itu tidak murni kosong, ya. Kalau memang tidak ada suatu kondisi abses, ya, abses. Jadi kalau pasien hanya dalam kondisi granuloma itu kan ada daging, atau hanya sedikit pelebaran dari ruang periodontal, ya, berarti masih ada ruang di situ. Nah, ruang di situ biasanya ada yang namanya kita sebut dengan periapical fluid. Jadi cairan periapikal, dok. Nah, cairan periapikal tersebut walaupun kita lakukan teknik pumping itu sebenarnya memberikan efek tekanan negatif, ya, sehingga akan mencegah untuk si sealer itu bisa tertembus tidak sengaja. Tetapi kalau kita terlalu sengaja, pumpingnya terlalu kencang dan terlalu lama, ada kemungkinan yang dia efek tekanan negatif itu berkurang. Akibatnya apa? Sealernya tembus. Ya, jadi tolong terkontrol. Jadi kalau kita lakukan pumping, hanya lakukan 2-3 detik, dok, nggak lebih. 2-3 detik selesai. Ya. Kemudian kalau misalkan abses, nah ini abses hati-hati, dok. Abses itu kalau udah sembuh itu ruangan kosong, dok. Dan belum tentu ada cairannya. Belum tentu ada cairan. Kebanyakannya masih kosong. Ya. Jadi ketika sejawat dapat yang bekas abses atau sedang merawat abses dan sudah sembuh, nggak bengkak, fistul sudah hilang, kita lakukan obturasi, hati-hati dengan teknik pumping tadi. Teknik pumping kadang-kadang kalau pada abses yang cukup besar, saya tidak lakukan. Saya hanya lakukan teknik menggunakan hanya misalkan paper point ya, yang kecil saya masukkan aja sepanjang kerja saya keluarkan, baru saya masukkan gutap dengan sealer tadi ke dalam saluran akar. Udah, nggak saya pumping. Kenapa? Kenapa kita resikonya sealernya bisa masuk ke ruang kosong tadi. Kemudian terakhir dari Dokter Esti, berapa kali kunjungan jika pasca abses dengan CHKM dan apalagi TKF bolehkah? Nah, begini dok, mungkin kalau dokter lihat ya di presentasi saya tadi belum menyinggung tentang medikamen, CHKM, TKF dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena CHKM itu kan produk dasarnya juga dari eugenol, TKF juga demikian. Nah, seringkali obat-obat tersebut itu kalau di Amerika itu tendensinya memiliki diduga karsinogenik, ya. Jadi saya hampir jarang menggunakan obat tersebut, ya. Jadi yang saya lakukan apa dok? Saya hanya menggunakan irigasi saja yang banyak, rekapitulasi, dan apikal patensi. Biasanya dengan hanya irigasi dan tindakan tadi, pasca abses pun biasanya lama-kelamaan reda. Tapi jika dirasa itu sangat berlendir, kadang-kadang ada abses kan basah sekali ya dok. Ya, jika diperlukan obat, ya biasanya saya menggunakan obat yang berbasis antibiotik. Ya, kalau kita bicara merek mungkin yang cukup terkenal ada misalkan Leather Mix, itu juga bisa digunakan, ya, karena dia juga ada anti radangnya. Oke, kurang lebih seperti itu dok. Kalau dokter mau pakai CHKM dan TKF, boleh, tapi pastikan ini dok kering ya. Jangan sampai ada eksudat di dalam saluran akar.
Caranya gimana kalau dokter nggak punya loop atau mikroskop, cek pakai aja paper point. Ya. Kalau dia basah terus-menerus, saya tidak sarankan menggunakan CHKM atau TKF. Biarkan saja, Dok. Ya, biarkan saja. Oke. Kemudian terakhir dari Dr. Stephen Wijaya, pada kasus apa dokter baru menggunakan bahan irigasi chlorhexidin atau CHX? Jujur Dr. Stephen, saya bukan penggemar chlorhexidin ya. Jadi kalau pembahasannya ini, kalau boleh saya jelaskan ya, chlorhexidin ini memiliki sifat yang kita sebut dengan substantivity. Ya, apa itu sifat substantivity? Yaitu sifat di mana chlorhexidin akan berikatan di jaringan anorganik dan organik. Makanya kalau di obat kumur, Dok, biasanya pasien setelah kumur chlorhexidin nggak boleh kumur-kumur lagi. Ya kan? Karena apa? Karena ada efek substantivity, jadi ada efek medikasinya. Nah, di dentin, efek dari substantivity ini sangat buruk. Kenapa? Akan menimbulkan diskolorasi. Ya, jadi kalau dokter ingin menggunakan chlorhexidin, boleh, tapi hanya maksimal 2 mili, Dok. Ya, 2 mili dan pastikan harus diirigasi Aquades sampai bersih. Ya, kalau dokter hanya menggunakan chlorhexidin tanpa pembilasan akhir, ada resiko gigi akan mengalami diskolorasi parah pada giginya. Mungkin demikian, dokter. Banyak pertanyaannya ya, luar biasa nih, seru. Luar biasa, dokter. Sangat antusias berarti, Dok ya. Iya. Syukur. Ya, mungkin gimana, Dok? Sudah, Dok? Ya. Sudah ya, Dok mungkin, ya. Terakhir dari saya ya, Dok. Tetap kalau dokter nggak yakin dengan menggunakan rotary ya, tapi harus dicoba, Dok. Kenapa? Karena mungkin beberapa tahun ini kita ada perubahan kurikulum ya. Jadi untuk kedokteran gigi ada kemungkinan standar kedepannya akan menggunakan endomotor ya. Sehingga mungkin untuk sejawat yang sudah lulus ya, mungkin sejawat-sejawat yang sekarang ikut seminar ini ya harus mulai mencoba, minimal mengetahui cara penggunaannya. Sehingga ketika kita dapat perawatan untuk endodontik, itu bisa efektif dan efisien. Yang pasti juga jauh lebih mudah. Demikian dari saya, Mas Fajri. Iya, baik, Dok. Terima kasih banyak. Mungkin Sama-sama. izin, Dok, ya, untuk yang terakhir, Dok. Boleh diaktifkan videonya semua untuk kita capture bersama, Dok, mengenang momen social distancing ini, Dok. Oke, boleh, silakan. Izin ya, Dok. Nyala nggak saya? Nyala, Dok. Udah, Dok. Kelihatan, Nyala. Maaf, masih ada tripodnya sebentar. Ya, izin, Dok, ya. Oke. Dulu ya. Ini gimana caranya? Oke, Dok. Mungkin boleh dalam hitungan 3 diangkat tangannya, kepalkan tangan ke atas. Nanti sekalian saya screenshot, Dok, untuk momen ini ya, Dok. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Wisnu. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Dok. Terima kasih, Dr. Wisnu. Makasih, Dr. Wisnu. Jempol-jempol. Dr. Wisnu. Terima kasih, Dr. Wisnu. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Demikian Akan ke webinar dari Facebook kita. atau Instagram saya. Kalau ada pertanyaan ya, Dok, silakan. Boleh. Bisa langsung ya, Dok ya. Ya, silakan Mas Ya, Fadri. silakan, Dok. Monggo, waktu tepat. Baik, Ya. terima kasih banyak, Dok. Mungkin saya akhiri sampai di sini ya, Dok. Kurang lebihnya kami dari PT Andini Sarana mohon maaf dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Demikian acara webinar ini kita akhiri dengan salam. Terima kasih, Dokter semua. Iya, terima kasih, Dok. Mari ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tuh ini tahunya kayak gini harus biasa bisa.
Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok semua sama-sama. Kasih dong. Terima kasih ilmunya, Dokter Wisnu. Terus sebenarnya. Ya.